Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Sehat-sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu hadirkan keberkahan untuk kita semua. Hadirin, keafiatan di pagi hari ini. Kita akan melanjutkan kembali ikhtiar kita bahasan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nama dan sifat Allah Al-Majid, Allah yang Maha Mulia. Ini nama yang sering kita sebut dalam sholat kita, fil alamina innaka hamidum majid. Di subuh kali ini hadirin, kita akan mengenal nama dan sifat Allah yang kita kalau mengenal nama ini, kita akan sangat tersadar seluruh urusan-urusan kita, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, baik yang lahir ataupun yang batin, hadirin, baik yang terlihat ataupun yang gaib, itu Allah Maha menyaksikannya. Nah, Asy-Syahid, Allah hadirin yang Maha menyaksikan, Maha mengetahui, Maha melihat seluruh aktivitas makhluk-makhluknya. Allah selalu hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan Asy-Syahid itu 18 kali hadirin. Nah, ini beberapa ayat diantaranya Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat ke-17. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamati innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah sebutkan Bapak Ibu semua di akhir ayat ini dengan sifat Allah Asy-Syahid, ketika berbicara tentang sungguh orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, wasabiin, termasuk orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang yang musyrik kepada Allah. Sungguh Allah itu akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah itu Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Bapak Ibu semua oleh Allah, nanti ketika kita pulang bertemu dengan Allah, tentu bukan hanya kita saja Pak, tapi miliaran manusia, bahkan triliunan manusia. Triliunan manusia itu yang banyak sekali manusia yang sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir. Allah itu sangat tahu sekali keimanan setiap hamba, hadirin. Si fulan seperti apa Pak keimanannya, si fulan seperti apa kualitas amalnya. Allah itu Maha tahu sekali, karena Allah itu Asy-Syahid. Nah, kata Syekh Tontowi, apa makna ayat itu? Innallaha ta'ala yahkumu baina haula'i jami'a. Allah akan menghukum nanti seluruh manusia dengan hukumnya al-adili yaumal qiyamah, dengan hukumnya yang adil nanti di hari kiamat. Innahu subhanahu ala kulli syai'in syahid. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui, Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Bapak Ibu semua, kita hari ini tidak tahu Pak, keadaan hati yang sebenarnya dari seorang hamba itu seperti apa. Tapi bagi Allah itu mudah sekali, Allah itu tahu sekali. La yakhfa alaihi syai'un min ahwali khalqih. Tidak ada
sedikit pun yang tersembunyi pada urusan-urusan makhluk-makhluknya. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini ada tambahan dari Syekh Tantawi. Kata beliau, al-adyan sittatun, agama itu hanya 6 saja. Nah, ini kata Syekh Tantawi, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Islam, innalladzina amanu, Yahudi, Sabi'in, Nasara, Majusi, kemudian orang-orang musyrik, penyembah berhala. Hanya 6 saja. Yang 6 hadirin, wahidun lirrahman wa huwal islam wa khamsatun lisyaitan. Yang 1 itu milik Allah, yang sisanya 5-nya itu milik setan. Ini kata Syekh Tantawi. Hanya 6 saja agama itu. Kemudian dalam ayat lain, nah Allah sebutkan hadirin, ini di dalam surat Al-Isra ayat ke-96. Allah berfirman, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah syahida, Allah yang menjadi saksi, baini wa bainakum, antara diriku dengan kalian. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ayat ini menegaskan kepada kita hadirin, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah itu tergantung persaksian yang kuat di dalam hati kita, bahwa kita yakin yang cukup menyaksikan keimanan kita itu hanyalah Allah. Hadirin, bukan orang lain, Pak. Qul kafa billahi syahid. Cukup Allah yang melihat salat saya, cukup Allah yang melihat baca Al-Quran saya, cukup Allah yang melihat sedekah saya. Orang hadirin yang bergantung kepada Allah, persaksiannya di dalam hatinya, maka dia akan ikhlas tulus dalam beribadah kepada Allah. Karena tahu, makanya kata para ulama, di antara nama dan sifat Allah yang paling berpengaruh kepada kesolihan kita itu adalah Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, Asy-Syahid. Allah yang maha mengetahui. Nanti kita lihat apa bedanya antara Al-Alim, Allah maha mengetahui, Al-Khabir, Allah maha mengetahui juga diterjemahkannya, termasuk Asy-Syahid hadirin, dan Al-Basir. Apa bedanya keempat ini? Semuanya sebenarnya konotasinya adalah Allah yang maha mengetahui, tapi Allah rinci hadirin. Dalam bahasa Arab nanti ketiga-tiganya digunakan dalam hal yang berbeda, antara Al-Alim, Al-Khabir, Asy-Syahid, dan Al-Basir. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, kita lihat secara bahasa. Kata Az-Zujaj, apa makna Asy-Syahid itu? Asy-Syahid itu maknanya Al-Hadir, hadir, hadirin. Jadi orang Arab itu ketika mendengar kata Asy-Syahid hadirin, itu terasa sekali, seolah-olah sosok ini, zat ini akan hadir di depannya sendiri. Jadi ketika tadi Pak, ayat wallahu ala kulli syai'in syahid, orang Arab itu tahu syahid itu menunjukkan sosok yang hadir dalam kehidupan kita, ada hadir secara nyata. Nah itu secara bahasa. Kalau kata Imam Ibnu Manzur, asy-syahid itu alladzi yashhadu bima ayana wa hadara, yaitu seorang hadirin yang hadir bima ayana wa ahadara. Ayana itu ain, Pak. Jadi yang terlihat secara kasat mata kita, Pak, hadirin. Di mata kita langsung melihat, itu namanya syahid. Bapak Ibu semua hadirin, Ibu Bapak semua melihat saya sekarang ada, Bapak Ibu semua itu syahid. Melihat langsung, hadir. Begitu pula saya mengatakan anak syahid, saya menyaksikan Bapak Ibu semua karena saya melihat langsung. Itu secara bahasa hadirin. Jadi Allah asy-syahid itu, Allah ingin menegaskan kepada kita hadirin, mau sholat kita dimanapun, mau ibadah kita dimanapun, atau na'udzubillah termasuk dosa maksiat kita dimanapun, sekalipun tersembunyi, tidak ada satu manusia pun yang melihat.
Tidak ada satu alat pun yang merekam. Allah itu asyahid, hadir. Hadir. Allah itu ada. Nah itu secara bahasa, Pak. Jadi secara bahasa asyahid itu sesuatu yang hadir, yang terlihat langsung oleh mata kita. Sebenarnya seperti itu, hadirin, ya. Allah asyahid, Allah ingin tadi memberitahu kepada kita Allah itu hadir dan melihat secara langsung apapun yang kita lakukan. Itu secara bahasa. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kita lihat sekarang penjelasan dari para ulama tentang makna asyahid. Yang pertama, hadirin, nah, kita bedakan, Pak. Apa bedanya antara al-alim, ini kita sudah bahas ya dulu, hadirin. Ada alim, ada alim, ada al-alam. Nah, dengan khabir, kemudian asyahid. Apa bedanya? Ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun hadirin menggunakan pendekatan bahasa, Pak. Jadi dalam bahasa Arab, al-alim itu digunakan untuk apa? Asyahid itu digunakan untuk apa? Hadirin. Kemudian al-khabir itu digunakan untuk apa? Nah, kata beliau, asyahidu yarji'u ma'nahu ilal alim ma'a khususi idhafah fa innahu ta'ala alimul ghaibi wa syahadah wal ghaibu ibaratan amma batana wa syahadatu amma zahara wa huwa alladhi yushahid fa idza tubida al ilmu mutlaqan fa huwa al alim wa idza udhifa ilal ghaibi wal umuril batinah fa huwa al khabir. Sederhananya Bapak Ibu semua, ini kata Imam Al-Ghazali, hadirin, kalau al-alim itu pengetahuan Allah yang secara umum apapun Allah tahu. Itu al-alim, Pak. Secara umum. Jadi baik yang tersembunyi ataupun yang nampak Allah tahu, itu al-alim. Sebenarnya itu digunakan pengetahuan, hadirin. Kalau asyahid itu pun sama maknanya, Allah Maha mengetahui. Hanya dalam kata asyahid itu, hadirin, itu sebenarnya punya konotasi makna yang lebih spesifik, yaitu Allah Maha mengetahui terhadap yang zahir, yang tampak. Itu asyahid, Pak. Jadi asyahid itu digunakan untuk sesuatu, mengetahui sesuatu yang tampak. Itu asyahid. Sedangkan al-khabir dalam bahasa Arab itu digunakan untuk sesuatu yang gaib. Itu al-khabir, Pak. Jadi al-alim makna secara umum, asyahid untuk sesuatu yang tampak, hadirin. Sedangkan al-ghaib sesuatu yang tersembunyi. Allah sebutkan tiga-tiganya menjadi nama dan sifat Allah. Allah itu al-alim, Allah itu asyahid, Allah itu al-khabir, hadirin. Termasuk Allah itu al-basir, Pak. Basir itu dari kata basara. Jadi seolah-olah hadirin Allah ingin menggambarkan Allah itu melihat secara nyata. Tapi naudzubillah, Allah itu kan dilindungi, suci dari hadirin sifat-sifat makhluknya. Jangan bayangkan Allah itu melihat seperti kita, harus memiliki alat melihat, Pak. Mata. Kita serahkan kepada Allah seperti apa maknanya. Basir konotasinya melihat. Keempat-empatnya ingin menambah kesempurnaan Allah, bahwa tidak ada sedikit pun urusan manusia, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, baik hadirin tadi yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik yang gaib ataupun yang tidak, Allah itu Maha tahu sekali. Nah, ini penegasan di dalam Al-Quran, hadirin, disebutkannya asyahid, al-khabir dan al-basir. Kedua, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, kata Imam Al-Khattabi, makna asyahid itu huwallazi yaghibu anhu syai', yaitu yang tidak ada sesuatu apapun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna asyahid. Ini makna yang sama, hadirin. Ka'annahul hadirus syahidul ladzi la ya'zubu anhu syai'. Maksudnya seakan-akan dia Allah itu Maha hadir, menyaksikan, tidak ada sesuatu apapun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah itu Maha tahu sekali. Bapak Ibu semua masih ingat tidak, hadirin, nasihatnya Ibrahim bin Adham kepada seorang pemuda yang ingin bermaksiat kepada Allah? Masih ingat atau masih lupa, Bu? Kan datang seorang pemuda, kemudian,
wahai Ibrahim, izinkan aku bermaksiat, katanya. Datang kepada seorang ulama, hadirin, justru bukan minta hadirin, minta didoakan, bukan minta dinasihati, tapi minta izin untuk bermaksiat. Ada seorang pemuda, ini luar biasa bijaknya seorang hadirin, seorang ulama. Kata Ibrahim bin Adham, wahai anak muda, kalau kamu ingin berbuat maksiat, aku izinkan, asalkan engkau bisa melakukan 5 hal ini saja, kata Ibrahim bin Adham. Kemudian, apa itu wahai Ibrahim? Aku akan lakukan asalkan kau izinkan aku berbuat maksiat. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, idza arada an ta'siyallah. Kalau kamu hendak berbuat dosa, fala taskun fi ardi. Jangan tinggal di bumi Allah. Kata Ibrahim bin Adham. Kemudian kata pemuda itu, wahai Ibrahim, mana aku sanggup, semua tanah ini milik Allah, katanya. Kalau itu yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, idza arada an ta'si Allah. Kalau kamu hendak bermaksiat, fala ta'kul mir rizqi. Jangan engkau makan rezekinya Allah. Bapak Ibu semua, mana makanan yang bukan rezeki dari Allah, Pak? Kemudian dia mengatakan, gak akan mungkin wahai Ibrahim. Yang ketiga, kalau begitu, kata Ibrahim, idza aradta an ta'si Allah. Kalau kamu hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatlub maudian la yaraka fi. Cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Mikir, Pak. Ibu-ibu, ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah, Bu? Kata anak muda itu, gak akan mungkin wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, kalau kamu tidak bisa melakukan 3 ini, kamu cari tanah tempat tinggal selain daripada tanah yang Allah ciptakan. Kamu cari satu tempat yang itu tidak dilihat oleh Allah. Cari makanan yang bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu yang keempat, yang kelima, kalau malaikat maut datang, tolak supaya malaikat maut itu tidak mencabut nyawamu. Yang kelima, nanti kalau kamu nanti datang di hari kiamat bertemu dengan malaikat penjaga neraka, malaikat yang menyiksa penghuni neraka, namanya malaikat Zabaniyah. Kalau kamu nanti bertemu dengan malaikat Zabaniyah, kamu lawan dia. Kalau kamu bisa sudah lawan dia, silahkan kamu bermaksiat kepada Allah. Akhirnya anak muda itu di depan Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim, saya gak akan mampu melakukan hal itu. Saya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Itu kisahnya, seorang pemuda yang datang kepada Ibrahim. Dinasihati oleh Ibrahim bin Adham karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, kehadiran Allah itu teramat nyata di dalam hati kita. Allah itu ada sekali. Makanya orang, hadirin Bapak Ibu semua, berani berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, dia itu karena sedang menghilangkan Allah di dalam hatinya. Makanya kata Nabi, la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzinah ketika berzinahnya dia sedang beriman, itu gak akan ada, kata Nabi. Wala yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang mencuri ketika mencurinya dia sedang beriman, karena dia sedang menghilangkan Allah. Hadirin, menghilangkan Allah di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, kalau kata Imam As-Sa'di, apa makna, hadirin, asy-syahid itu? Al-muttali'u ala jami'il asya, sami'a jami'al aswat, khafiyyaha wa jaliyaha wa absara jami'al mawjudat, daqiqaha wa jalilaha, saghiraha wa kabiraha. Allah yang mengetahui seluruh perkara, Allah yang mendengar suara kecilnya, besarnya. Hadirin, Allah yang melihat segala realitas, baik yang tipis, yang jelas, yang kecil, yang besar. Wa ahata ilmuhu bikulli syai'. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Hadirin Bapak Ibu semua, bisa jadi pagi ini Bapak Ibu semua di dalam hatinya, hadirin, sedang berbisik, Pak. Saya gak tahu Bapak Ibu semua sedang berbisik dan sedang memikirkan apa. Kan bisa jadi Bapak Ibu semua melihat layar, tapi hati ibu-ibu keur di pasar balanja naonnya, kan bisa, Pak. Hadirin, Allah itu maha tahu sekali setiap hamba di dalam hatinya apa, Pak.
Itu kata Imam As-Sa'di. Hadirin. Nah. Ikhwati iman rahimakumullah, apa faidah yang bisa kita ambil dari sifat asyahid ini? Yang pertama, Bapak Ibu semua, tentu ini yang paling utama hadirin. Allah menyebutkan asyahid di berbagai ayatnya sampai 18 kali di dalam Al-Qur'an. Allah ingin mengenal kita semua bahwa Allah itu Maha tahu terhadap ibadah kita, amal kita, dosa kita. Hadirin. Ini nasihatnya dari Imam Al-Asbahani. Beliau mengatakan, "Fayan bagi likulli amilin idza arada amalan." Setiap orang yang beramal mestinya dia kalau hendak berbuat amal, sogurul amal au kaburo, kecil ataupun besar, an yaqifa waqfatan inda dukhulihi fi. Kalau kita hendak beramal hadirin, kata Imam Al-Asbahani, kita berdiri dulu sejenak, jangan dulu, berhenti dulu, jangan beramal dulu, berhenti dulu. Faya'lama annallaha syahidun alaih. Kemudian ketahuilah Allah itu menyaksikan kita. Fayuhasibu nafsah, Allah yang akan menghisab diri kita. Fa in kana dukhuluhu fihi lillah, kalau kita hendak beramalnya itu karena Allah, madhafi, silahkan laksanakan. Wa illa, kalau ternyata di dalam hati kita tidak ada Allah, radda nafsahu anid dukhuli fihi wa tarakahu, maka tolak nafsu itu, hendak beramal itu, tinggalkan niat yang tidak benar itu. Ini nasihat dari Imam Al-Asbahani. Bapak Ibu semua, amal yang ikhlas itu caranya seperti apa? Nah, ini cara praktisnya, Pak. Bapak Ibu semua mau datang, Pak, sholat jamaah ke masjid. Sebelum datang ke masjid, keluar dari rumah berhenti dulu sejenak, kata Imam Al-Asbahani. Sebentar saja. Kemudian tanya ke dalam hati, untuk siapa saya datang ke masjid? Apakah karena saya ingin terlihat oleh tetangga? Karena aku ingin terlihat oleh pengurus? Mungkin karena ingin disebut orang yang soleh? Atau memang benar tulus ingin menghadap kepada Allah? Kalau hati kita sudah benar, memang tulus menghadap kepada Allah, silahkan berjalan untuk beribadah. Itu caranya ikhlas itu seperti itu, Pak. Praktisnya, kalau kita hendak baca Al-Quran, berhenti sejenak sebelum baca Quran, tanya dulu ke dalam hati kita, lihat dulu hadirin, untuk siapa kita baca Al-Quran? Apakah karena ingin kita semakin fasih kemudian dapat pujian orang lain? Ataukah karena ingin kita menjadi orang yang paling hebat dalam ibadah kemudian kita angkuh dan sombong? Tanya dulu. Kalau hadirin untuk karena kesombongan dan pujian manusia, tinggalkan pujian dan kesombongannya itu, bersihkan dulu hadirin, sampai hati kita lurus. Baru setelah lurus karena Allah, baru kemudian beramalah. Nah, itu cara ikhlas, kata Imam Al-Asbahani. Karena ikhlas itu tidak kelihatan hadirin. Orang yang beribadah tanpa ikhlas dan ikhlas hadirin, itu sama-sama, Pak. Dua-duanya sholat di masjid hadirin. Tapi yang paling mengetahui itu hadirin adalah dirinya sendiri, di dalam hatinya seperti apa. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semua oleh Allah, ini di dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Tidak ada satu urusan apapun dan apapun yang engkau baca dari ayat Al-Quran, wala ta'maluna min amal, dan tidak ada satu pekerjaan pun, kata Allah, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami menyaksikannya. Setiap ayat, bahkan setiap kata, bahkan setiap huruf, bahkan setiap bunyi, baik vokal ataupun konsonannya, Allah itu maha tahu sekali. Hadir, Allah hadir. Itu makna syahid, syuhuda. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, tadi saya sampaikan, Pak, sifat asyahid ini sifat yang paling berpengaruh pada kesolehan. Ada satu teladan luar biasa hadirin dari seorang perempuan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Satu waktu ada seorang perempuan, Pak, datang kepada Imam Ahmad bertanya tentang salah satu urusan hadirin, urusan fikih. Kata seorang perempuan ini,
Wahai Imam Ahmad, aku ini bekerja memintal benang, Pak. Jadi seorang penenun kain, Pak. Kemudian dia bertanya kepada Imam Ahmad, di malam hari aku terkadang masih memintal kain. Tapi di malam hari itu karena aku sangat miskin sekali, aku tidak punya penerangan lampu, Pak. Dia gak punya lampu, gak punya hal yang ingin membuat dia ini terlihat dia cahaya. Kemudian perempuan itu bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana hukumnya ketika malam hari aku memintal kain dengan memanfaatkan cahaya lampu dari tetanggaku? Apakah aku berdosa karena memanfaatkan cahaya lampu dari tetanggaku? Bapak Ibu semua, terbayang tidak Pak? Dulu ada orang miskin yang bertanya karena takut berbuat dosa kepada Allah, karena cahaya tetangganya yang hadirin sampai ke rumahnya, dia karena miskin gak punya hadirin penerangan Pak. Kemudian dia tanya kepada Imam Ahmad, apakah dengan memanfaatkan lampu tetangganya itu berbuat dosa? Bisa jadi tetangganya gak peduli Pak, siapa yang memanfaatkan cahayanya itu. Imam Ahmad langsung menangis Pak ketika itu. Ditanya oleh seorang ibu, betapa zuhudnya, betapa waroknya, betapa takutnya ia bermaksiat kepada Allah sampai memanfaatkan lampu tetangganya pun dianggap itu berbuat dosa. Apakah aku berbuat dosa? Kata seorang perempuan itu. Apa jawaban Imam Ahmad, Pak? Karena Imam Ahmad pun sangat soleh sekali, hadir. Sampai Imam Ahmad pun akhirnya ingin mempertahankan kesolehan seorang ibu itu. Wahai perempuan, jika engkau memintal dengan cahaya lampumu sendiri, maka itu milikmu. Tapi jika engkau memintal dengan cahaya lampu tetanggamu, maka pisahkan hasilnya. Pisahkan hasilnya. Beritahu tetanggamu bahwa malam itu kamu memanfaatkan lampu tetangganya. Sampai Imam Ahmad pun akhirnya memberikan nasihat seperti itu, Pak. Berapa orang hadirin yang tidak peduli terkadang, jangankan lampu orang Pak, hadirin, uang orang dipakai Pak, hadirin. Nih, betapa zuhudnya, karena tahu sekali Allah Maha menyaksikan. Meskipun dalam kesempitan, orang-orang dahulu begitu hati-hati dalam berbuat dosa kepada Allah. Nah, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah sebutkan hadirin, Allah yang paling besar, paling kuat persaksiannya. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, siapa yang paling besar persaksiannya, hadirin. Orang tidak dilihat oleh orang lain, gak ada saksi, gak ada CCTV, bisa berkelala. Tapi siapa yang paling besar persaksiannya selain daripada Allah nanti di hari kiamat, hadirin? Meskipun gak ada alat apapun yang melihat. Kulillah, katakanlah cukup Allah syahidum baini wa bainakum, jadi saksi antara diriku dengan kalian. Allah. Kalau Allah yang cukup menjadi saksi kita, hadirin, sifat ini yang paling berpengaruh pada kesolehan kita Pak. Dalam ibadah kita, dalam keseharian kita, dalam urusan bisnis kita. Jadi hal yang paling berpengaruh pada kesolehan kita semua. Nah, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Kemudian, nah ini yang hadirin yang terakhir. Di antara hadirin manfaat kita mengenal asyahid, ternyata di dalam Al-Quran pun asyahid itu boleh digunakan untuk makhluknya. Kan pernah saya sampaikan Pak, ada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu yang tidak boleh digunakan oleh kita. Ar-Rahman itu gak boleh sebenarnya, kalau maupun Abdur Rahman, hadirin. Kemudian Al-Jabbar itu gak boleh. Al-Mutakabbir itu khusus milik Allah. Makanya dulu pernah saya sampaikan ya, mutakabbir itu huruf taknya dalam bahasa Arab itu menunjukkan ikhtisos, khusus untuk Allah. Itu gak boleh. Jadi gak boleh ada anak kita kasih nama mutakabbir. Yang pertama memang itu khusus Allah. Yang kedua, mutakabbir itu pun kalau diterjemahkan untuk manusia gak baik, hadirin. Kan mutakabbir itu artinya sombong, Pak. Ya, kalau anak dikasih nama mutakabbir, dia dewasa jadi Fir'aun, Pak. Tapi kalau mutakabbir itu disandingkan kepada Allah, itu jadi tambahan keagungan. Mutakabbir, Allah itu sangat layak sekali, hadirin.
Ini memiliki sifat luhur, agung, mutakabir itu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu segala kelebihannya semu, pemberian dari Allah. Sedangkan Allah itu karena memang zatnya memiliki kelebihan itu. Nah, asyahid itu boleh digunakan oleh kita, Pak hadirin. Sebagaimana Allah sebutkan asyahid itu di dalam surat Al-Baqarah tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian ummatan wasata, umat yang adil. Litakunu syuhada, agar kalian menjadi syuhada. Syuhada itu jamak dari syahid. Sebagaimana Rasul, wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Rasul pun syahid. Jadi, nah itu boleh asyahid. Sebagaimana di dalam hadis, Bapak Ibu semua, orang yang wafat di jalan Allah disebut dengan orang yang syahid. Nah ini boleh. Sebagaimana orang yang wafat itu orang yang syahid. Hadirin, ini hadisnya ya. Asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Kesyahidan itu ada 7 selain daripada terbunuh di jalan Allah. Al-maqtulu fi sabilillah syahid. Orang yang terbunuh di jalan Allah mereka syahid. Al-mat'un syahid. Orang yang meninggal karena wabah taun seperti Covid, Pak hadirin, itu pun syahid. Wal ghariqu syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam syahid. Wa sahibu dzatil janbi syahid. Itu termasuk orang yang menderita selaput dada, bagian dada, itu pun syahid. Wal mabtun syahid. Orang yang wafat karena sakit perut itu pun syahid. Ya, Bapak Ibu semua satu waktu sakit perut pasing atoh ya Pak. Yang seneng aja, oh syahid ini. Hadir. Wa sahibul harik syahid. Hadir. Yang terbakar syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahid. Orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan syahid. Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahid. Seorang perempuan yang hadirin yang meninggal karena melahirkan itu pun termasuk syahid. Nah, ini diantara bentuk syahid. Apa yang dimaksud dengan syahid di dalam hadis ini? Ada beberapa pendapat, Pak hadirin. Pertama, Allah dan malaikatnya itu hadir, hadirin. Ini makna pertama. Jadi syahid itu hadir, Pak, malaikatnya kepada mereka. Nih. Dan ruhnya kemudian diangkat ila manazil quds, hadirin. Yang kedua, dinamakan syahid itu maknahu annahu syahidu lutfillahi wa rahmati. Dia yang meninggal dalam keadaan syahid itu merasakan langsung kelembutan dan kasih sayang Allah. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, asyahid itu huwal hayy. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu artinya hayy, hidup. Mereka disebut dengan asyahid karena mereka hidup sebenarnya. Kita menganggap mereka mati, justru mereka yang hidup, hadirin. Karena mereka hidup sebenar-benarnya, makanya disebut dengan asyahid. Hadirin. Yang keempat, summiya syahidan li'annahu syahidal waq'ah fil ma'rakah. Karena orang menyaksikan langsung dalam peperangan, itu syahid. Yang terakhir, summiya syahid li'annahu min jumlati man yashhadu yaumal qiyamah 'alal umamil khaliyah. Karena dia akan menyaksikan pada hari kiamat terhadap umat-umat yang terdahulu. Ini kalau dalam riwayat lain mereka dinamakan syahid itu karena memang mereka akan melihat, menyaksikan langsung surga, Pak. Mereka menyaksikan kehidupan yang langsung. Mereka disebut dengan asyahid karena tadi makna syahid itu. Nah, atau di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ini keistimewaannya orang yang wafat dalam keadaan syahid. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, sangat dianjurkan orang yang tulus keimanannya dia akan berdoa meminta kewafatan dalam keadaan syahid, Pak. Tapi kata para ulama itu berat sekali. Karena tadi, Pak, kalau orang berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan syahid. Pertama, dia sedang membuktikan kejujuran keimanannya, tapi yang kedua dia harus siap dengan konsekuensinya. Tadi, Pak, kalau dari 7 syahid itu, syahid yang paling tinggi tentu terbunuh di jalan Allah, Pak. Yang lainnya tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, sakit perut. Kira-kira kalau kita ingin milih meninggal dalam keadaan yang mana, Pak? Kan gak enak semua, Pak.
Kan gak enak semua. Makanya orang yang berdoa dia ingin wafat syahid itu, dia sedang membuktikan ketulusan keimanannya. Nah, tapi konsekuensinya sangat berat sekali, kata para ulama. Nah, makanya orang yang sudah berdoa, dia hadirin, dia ingin wafat dalam keadaan syahid, ternyata meninggalnya di atas kasur, Pak. Meninggalnya di atas kasur. Kata para ulama, dia tetap syahid karena keimanannya sudah jujur kepada Allah. Dan itu untuk berdoa seperti itu sulit sekali, karena harus siap dengan konsekuensinya. Apa istimewanya orang yang mendapatkan keutamaan syahid itu? Hadirin, Allah memiliki sifat asyahid. Hamba-hambanya yang hadirin beriman, yang jujur keimannya disebut dengan syahid. Apa syahid itu? Yughfaru lahu fi awwali daf'ah. Keistimewaannya, pertama kali dia masuk ke dalam kubur, dihapus semua dosanya. Hadirin, wa yura maq'adahu minal jannah. Dia kemudian diperlihatkan tempat surga yang akan ditempati. Wa yujaru min adzabil qabri. Dia akan dilindungi dari siksa kubur. Wa ya'manu minal fazail akbar. Di padang mahsyar orang ketakutan, dia akan merasa aman saja di padang mahsyar. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Orang-orang yang syahid akan terlihat nanti di atas kepalanya ada mahkota yang diberikan oleh Allah. Diampuni langsung dosanya, dia diperlihatkan surga yang akan ditempati, hadirin, dilindungi dari siksa kubur, dia gak akan mendapatkan siksa kubur, dia merasa aman dari hadirin al-fazail akbar, rasa takut yang paling besar, diberi mahkota oleh Allah, wa yuzawwaju snitaini wa sab'ina minal huril in, dan bahkan ia akan dinikahkan dengan 72 bidadari di surga. Wah, ini bapak-bapak semangat sekali ya. Hadirin, 72 Pak. Yang punya cita-cita nikah lagi udah syahid aja Pak, 72 langsung. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribi, dan keutamaannya orang yang syahid itu, dia mampu memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Makanya kan di dalam surat Ar-Ra'd, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti ada orang-orang yang masuk surga, hadirin, bersama ibu bapaknya, anak-anaknya, kakek neneknya, sekeluarga besar masuk surga. Itu kata hadirin dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, ada satu riwayat, dia masuk surga Pak, dia gak melihat mana ayah ibu saya. Dia kemudian berdoa, ya Allah, ayah saya, ibu saya mana? Dipanggil Pak, karena doanya dia mampu memberikan syafaat kepada ibu Pak, dihadirkan. Dia berdoa lagi, ya Allah, pasangan saya, anak saya, mana anak istri saya? Dihadirkan oleh Allah Pak, dia bisa memberikan syafaat kepada anak istrinya, adik saya, kakak saya, sampai 70 anggota keluarganya. Karena wasilah orang yang syahid ini Pak, akhirnya yang seharusnya mungkin saudara-saudaranya itu masuk neraka, tapi karena doanya, karena syafaatnya, akhirnya 70 anggota itu masuk surga. Itu keistimewaan oleh orang yang wafat dalam keadaan syahid, hadirin. Meskipun kata para ulama, syahid itu bertingkat-tingkat. Nah, yang paling tinggi tentu syahid itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Itu yang paling tinggi. Nah, sisanya itu tingkatan di bawahnya. Meskipun keutamaan yang ini itu tidak menutup kemungkinan Allah akan berikan kepada orang yang syahid tadi di tingkatan bawahnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, hanya itu mungkin pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Ini diantara makna asyahid, Allah saksi teragung dalam amal kita semua, hadirin. Maka jagalah amal kita meskipun sedikit, hadirin. Baik yang baik, jaga amal baik itu meskipun sedikit, karena Allah menyaksikannya. Dan meskipun pula dosa kita meskipun sedikit, jauhkan, karena Allah itu maha menyaksikan. Syahid, semua amal disaksikan oleh Allah. Dan kata nama dan sifat Allah Asy-Syahid ini boleh digunakan untuk makhluknya sesuai dengan konteksnya untuk makhluknya. Semoga bermanfaat hadirin Bapak Ibu semua, dan jadi inspirasi untuk amal soleh kita semua. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di antara nama dan sifat Allah Al-Haq. Nah, Allah yang maha benar, hadirin. Nah, nanti kita akan lihat apa makna Al-Haq dan penjelasannya dari para ulama. Mohon maaf atas segala kekeliruan hadirin, keterbatasan ilmu saya. Adapun yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh Ibu silakan. Mangga. Iya. Betul. Iya. Betul. Nah, makanya Bapak Ibu semua, dalam hadis orang yang seperti itu syahid, tapi yang bisa menentukan syahid itu bukan kita. Makanya kalau ada orang yang seperti itu, kalaupun misalnya anggota keluarganya berharap, hanya bisa mendoakan, tidak bisa memastikan. Memastikan dia wafat dalam keadaan syahid, siapa yang tahu, Pak? Hanya Allah syahid itu. Nah, makanya kalau maupun semoga dia wafat dalam keadaan syahid. Dengan kewafatan itu menghapus dosanya. Paling mendoakan seperti itu. Tapi memastikan, kata para ulama itu gak boleh. Seperti orang yang berperang di jalan Allah, Pak. Para sahabat kan dulu kaget Nabi ketika mengatakan si fulan ketika meninggal dia di dalam neraka. Wah, para sahabat kaget. Ya Rasul, dia hebat sekali ketika berperang. Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Padahal dia, hadirin, berperang membela Islam, ternyata wafat, hadirin, masuk neraka. Karena ternyata di dalam hatinya Allah tahu sekali, hadirin, dia berperang itu karena fanatisme, karena ingin disebut hebat, Pak. Itu hati yang hanya Allah Maha tahu. Jadi kita cukup hanya mendoakan saja, memastikan tidak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.